Hello, good students. Welcome to English Learning with Miss Riris. Oke, siswa-siswa Miss yang hebat, selamat datang di pembelajaran Bahasa Inggris bersama Miss Riris untuk kelas 9 di tahun ajaran 2026-2027 ini. Dan ini adalah materi pertama yang akan Miss share di pembelajaran Bahasa Inggris kita. Chapter 1 dengan judul chapter Smart Use of Social Media. Menggunakan sosial media dengan smart atau cerdas. Learning objectives atau tujuan pembelajaran kita ada 5. By the end of this lesson, the students will be able to analyze conjunctions to show intention or purpose. Ada to, in order to, and so that. Siswa diharapkan dapat menganalisis penggunaan konjungsi untuk menunjukkan tujuan. Lalu, the students will be able to use conjunctions to show intention or purpose. Menggunakan conjunctionnya untuk menunjukkan tujuan. Lalu, analyze expressions of agreement and disagreement. Menganalisa penggunaan ungkapan setuju dan tidak setuju. Students will be able to use expressions of agreement and disagreement. Peserta didik diharap mampu untuk menggunakan ungkapan setuju dan tidak setuju. Dan yang terakhir untuk projectnya adalah make a dialogue and perform it with their theme. Jadi kalian nanti akan membuat percakapan dan menampilkannya bersama kelompok kalian. So highlight materi kita di chapter pertama ini adalah showing intentions or purpose and expressing agreement and disagreement. Ada 2 ungkapan yang akan kita gunakan, ada 2 ungkapan yang akan dipelajari, dan ada 1 materi tentang conjunction atau kata penghubung yang digunakan ketika kita akan menyatakan bahwa kita punya sebuah tujuan. Sementara expression of agreement and disagreement digunakan ketika kita akan menyatakan setuju atau tidak setuju. So, we're gonna move to the first explanation of this chapter. Expressing purpose or intention. Jadi dalam bahasa Inggris itu kita menggunakan yang namanya conjunctions. Coba repeat after me in your place. Conjunctions. Apa itu conjunction? Nah, conjunction itu adalah kata penghubung. Nah, kata penghubung ini dipakai buat apa? Buat menyatakan tujuan atau maksud. Nah, kita perlu kata penghubung ini dalam tata bahasa Inggris ketika kita akan menjelaskan sebuah tunjukan dari tindakan yang kita lakukan. Di sini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan social media. Contoh kalimat yang pertama silakan diperhatikan. We limit social media use to avoid distractions. Perhatikan kata to di sana. Arti dari kalimat ini adalah kita membatasi penggunaan sosial media untuk menghindari distraksi. Oke. Lalu kalimat kedua dengan menggunakan conjunction yang berbeda. We limit social media use in order to sleep better. Kita mengurangi penggunaan sosial media supaya tidur lebih baik. Ya, ada kata in order to. Kalau di kalimat pertama tadi menggunakan conjunctionnya to, di kalimat kedua menggunakan conjunctions in order to. Dan conjunction yang ketiga kita lihat di contoh kalimat ketiga, we limit social media use so that we can focus on our studies. So that. Jadi conjunction yang dipakai di kalimat ketiga adalah so that. Perhatikan pronunciation-nya juga ya. Kita membatasi penggunaan sosial media supaya kita bisa fokus dalam belajar. Nah, ketiga conjunction ini tujuannya sama, dipakai dalam kalimat bahasa Inggris sebagai cara untuk kita menyampaikan bahwa kita punya tujuan dari sebuah tindakan.
Yang membedakan apa? Nah, kita lihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama ketika kita menggunakan to untuk menyatakan tujuan. Nah, to ini biasanya dipakai kalau situasinya adalah percakapan yang informal. Dan rumusnya atau patternnya adalah klausa atau kalimat pertama plus to plus verb. Langsung diikuti dengan kata kerja. Kata kerja keberapa? Kata kerja pertama atau kita kenal dengan infinitive. Contoh kalimatnya, we limit social media use to. Langsung diikuti dengan kata apa? Avoid. Avoid itu kata kerja. Jadi nggak perlu ada tambahan apa-apa selain menggunakan kata kerja. Jadi diletakkannya sebelum kata kerjanya. Misalnya kita membatasi sosial media untuk. Nah, setelah kata untuk itu harus langsung kata kerja. Ya, jadi sebelum verb, perhatikan rumusnya dan silahkan di-memorize, dihafalkan. Oke, ini cara pertama bagaimana membedakan penggunaan to. Dan selanjutnya, bagaimana membedakannya ketika kita menggunakan in order to, agak lebih panjang. Tapi fungsinya sama, bahkan patternnya pun sama, coba diperhatikan. Hanya yang membedakan apa? Penggunaannya. Kalau in order to itu digunakan to express purpose with a formal conjunction. Informal situation. Dalam situasi yang formal, misalnya percakapan dengan orang dewasa atau percakapan dengan guru, dengan orang tua. Nah, biasanya dalam tata bahasa Inggris di negaranya sana atau di mana negara penggunaan bahasa Inggris mereka menggunakan ini ketika situasinya adalah formal. Tapi rumusnya sama persis, coba perhatikan. Ya, sama ya. Setelah kata to itu diikuti dengan verb infinitive atau verb base, bentuk dasar dari kata kerja. Jadi bukan kata kerja kedua ataupun ketiga ataupun kata kerja yang ada ing-nya, harus diikuti dengan kata kerja pertama atau verb base. Nah, in order to ini sama fungsinya juga untuk menunjukkan tujuan, ya, tapi diikuti dengan kata kerja juga sama, hanya penggunaannya saja yang berbeda dalam situasi. Dan yang terakhir adalah penggunaan kata so that. Nah, kalau so that ini agak berbeda. Kenapa berbeda? Patternnya, coba anak-anak perhatikan. Pay attention to the pattern. Ya, perhatikan patternnya. Setelah kalimat klausa pertama, lalu diikuti dengan kata so that, maka harus wajib hukumnya diikuti lagi dengan klausa kedua lengkap. Ada subjek, ada verb, dan ada plus-plus di belakangnya. Jadi bukan cuma diikuti sama verb seperti di in order to dan di to tadi, tapi harus diikuti dengan subjek dan verb. Jadi kalimatnya lengkap. Contohnya kita kembali lagi lihat contoh seperti yang di awal tadi. We limit social media use so that, perhatikan, we ini subjek, can focus, ini modal plus verb, on our studies. Perhatikan di sini ada subjek, ada verb, jadi kalimat lengkap. Nah, itu harus diikuti ketika kita menggunakan kata so that. Nah, biasanya ini bisa dipakai dalam percakapan secara lisan ataupun ketika kita membuat percakapan secara tertulis. Contoh lainnya, perhatikan di sini ya. She studies hard so that she can pass the exam. Dia belajar dengan giat supaya dia bisa melewati ujian. Lalu contoh kedua, he saves money so that he can buy a new book. Dia menyimpan uang sehingga atau supaya dia bisa membeli buku baru. Itu ya perbedaannya. Jadi so that ini lebih sedikit kompleks karena dia harus diikuti dengan kalimat lengkap yang ada subjek dan ada verb-nya. Oke, itulah perbedaan penggunaan to, in order to, dan so that. So let's summarize untuk part ini. Kita coba summarize ya, kita simpulkan untuk part ini. Contohnya ini tadi di kalimat yang ada sudah dicontoh tadi, to avoid distraction. Diikuti verb dan objeknya. In order to sleep better. So that we can focus. Beda ya, ada klausa yang terdiri dari subjek dan kata kerja.
Nah, jadi expression of purpose kita bisa menggunakan kata used to, kita bisa menggunakan to, in order to, atau so that. Silahkan digunakan, tapi pahami perbedaannya supaya ketika menganalisa dalam sebuah kalimat atau percakapan nantinya kalian tahu perbedaannya. Oh, so that cara pakainya seperti ini. Atau misalnya nanti bentuk soalnya adalah fill in the blank. Jadi kalian tahu titik-titik ini harus diisi dengan to kah? Atau harus diisi dengan in order to? Atau harus diisi dengan so that? Ya, jadi kurang lebih nanti soal atau kuisnya atau pertanyaannya akan berkaitan dengan itu. I hope you can get what I mean. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Miss jelaskan. Tapi jangan takut kalau masih belum paham, nanti kalian bisa bertanya di onsite class atau ketika kita bertemu di kelas. Lalu selanjutnya penjelasan tentang expressions of agreement. Nah, kalau expressions of agreement ini adalah ungkapan-ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita akan menyatakan bahwa kita setuju pada sesuatu atau pada statement, atau pada hal tertentu. Nah, ada bermacam expressions yang bisa kita gunakan. Yang pertama, repeat after me in your place. I agree. I agree with you 100%. Absolutely. Definitely. Exactly. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih informal kita bisa gunakan repeat after me. I'm with you. I couldn't agree with you more. I feel the same. Ya, kalau kalian pernah mendengar I couldn't agree more, itu juga sama dengan I couldn't agree with you more. Nah, semua ini digunakan untuk menyatakan kita setuju. Silakan dihafalkan, diingat, dikenali bahwa ketika nanti muncul di soal atau pertanyaan, oh, yang mana yang agreement, kalian bisa menganalisa. Lalu yang selanjutnya, kalau kita nggak setuju, bagaimana kita menyatakan ungkapan bahwa kita tidak setuju? Ungkapan apa yang bisa kita pakai dalam bahasa Inggris ketika kita tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita? Kita bisa menggunakan yang pertama yang paling gampang. Repeat after me. I don't agree. I disagree. I beg to differ. I'm afraid I disagree. Atau mau yang lebih advance. Repeat after me. I don't entirely agree. I take a different view. Nah, ini yang bagian terakhir ini yang agak sedikit jarang terdengar, tapi ini keren banget. I take a different view. I don't entirely agree. Nah, kesemuanya ini artinya apa sih, Miss? Artinya sama. Aku tidak setuju. Nah, itu. Tapi kalian bisa pilih mau pakai yang mana sesuai dengan situasinya. Kalau I don't agree and I disagree itu informal bisa dipakai. Kalau mau situasi yang lebih formal, kalian bisa gunakan I beg to differ, I'm afraid I disagree, I don't entirely agree, atau I take a different view. Boleh dipakai. Silahkan dihafalkan expressions ini. Nanti kita coba dengan latihan atau quiz menganalisa penggunaan expression. Jadi yang mana yang disagreement kalian harus bisa bedakan, yang mana yang disagreement kalian juga harus bisa bedakan. Baru nanti setelah itu kita akan masuk ke dalam contoh dialog, kita akan masuk ke dalam listening, and we're gonna have many other fun activities. So that's all for my explanation of this very first chapter of this semester. Inilah akhir dari penjelasan materi Miss hari ini. Thank you for your attention to watch and listen to my explanation. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya karena kalian sudah belajar dengan luar biasa hari ini. So keep up the great work. See you in on-site class. Sampai ketemu di pembelajaran di kelas, dan kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Thank you and have a good day. Bye-bye.